maraknya tren K-pop di seluruh dunia, bukan cuma industri hiburan dari negeri gingseng yang membuat banyak orang penasaran. Sejarah mereka juga mulai dipelajari hingga bagaimana status Korea Selatan dan Korea Utara yang hingga hari ini masih dianggap berperang. Kondisi tidak damai yang dialami Korea Selatan dan Korea Utara sebenarnya bukan hal yang asing bagi dunia zaman sekarang. Dua negara yang memiliki hal yang sama terjadi juga pada Cina dan Taiwan. Bahkan, kondisinya malah lebih gawat lagi karena Xi Jinping pernah bilang kalau mimpinya adalah menyatukan Taiwan secara kedaulatan dengan pulau utama. 祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。 Hal ini ingin direalisasikan dengan segala cara, termasuk dengan invasi militer. Apa yang akan terjadi jika Cina benar melakukan hal ini? Apa yang Cina incar dari Taiwan? Lalu, bagaimana tanggapan dunia internasional tentang invasi Cina ke Taiwan? Semuanya bakal kita coba telusuri di DP Explore kali ini. Membicarakan Cina dan Taiwan, kedua negara ini memang punya sejarah yang panjang dan letak geografis yang cukup kompleks. Kalau kita cek di peta, Cina merupakan sebuah daratan besar yang berada di pulau utama Asia. Sedangkan Taiwan merupakan sebuah pulau kecil di bagian tenggara Cina. Perbedaan letak ini membuat Taiwan dan Cina sejak dulu memiliki perbedaan budaya dan juga ragam etnis. Di Taiwan, etnis yang mendominasi adalah etnis Han. Sedangkan di daratan utama Cina, ada sekitar 56 suku yang tersebar di seluruh daratan Cina. Sejarahnya, kedua negara pernah berada di satu pemerintahan yaitu dinasti Qing. Lalu setelah itu, pulau kecil yang kelak dikenal dengan nama Taiwan dikuasai oleh Jepang pada tahun 1895 hingga akhir Perang Dunia Kedua. Hengkangnya Jepang dari pulau ini tidak membuat Cina menjadi damai sepenuhnya dan malah bertikai secara internal. Pertikaian ini antara ideologi komunis yang dibawa oleh Mao Zedong dan ideologi nasionalis Chiang Kai-shek. Singkat cerita, komunis Mao Zedong menang lalu membentuk People's Republic of China di daratan utama. Sedangkan pihak nasionalis Chiang Kai-shek membuat koloni kecil di Pulau Taiwan dengan nama Republic of China. Sampai hari ini, kedua wilayah masih saling mengklaim. Taiwan di pulau kecil ini mengklaim kalau daratan utama sebenarnya milik mereka. Cina yang berada di daratan utama juga sama dengan mengklaim Taiwan adalah milik mereka. Bahkan Xi Jinping sering bilang kalau Taiwan hanyalah sebuah provinsi yang sedang melawan. Nantinya Xi Jinping akan menggabungkan mereka dengan berbagai cara, termasuk invasi militer. Dengan statement dari Xi Jinping tadi, Cina memang bisa kapan saja melakukan invasi terhadap Taiwan seperti bagaimana Rusia menginvasi Ukraina seperti sekarang. Namun, ada beberapa perbedaan antara kondisi Rusia-Ukraina dan Cina-Taiwan. Pertama, ada perbedaan wilayah. Rusia berada di satu daratan dengan Ukraina, sedangkan Cina beda daratan dengan Taiwan. Maka untuk melakukan invasi, Cina harus melewati Selat Taiwan dan mengirim pasukan berupa angkatan laut dan juga angkatan udara. Jika hari itu tiba, maka mungkin untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia Kedua, kita akan menyaksikan perang besar terjadi di lautan seperti pada penyerangan Pearl Harbor. Kedua, ada perbedaan kondisi politik. Rusia dan Ukraina merupakan bagian dari PBB. Sedangkan Taiwan bukan bagian dari PBB karena Cina sudah berkeras tidak akan berunding dengan mereka yang setuju bahwa Taiwan adalah sebuah negara. Jadi, secara politik Taiwan berada di bawah Cina. Kondisi ini tentu menjelaskan bahwa bagaimana mudahnya Cina untuk menaklukkan Taiwan. Apalagi perbedaan kekuatan militer mereka juga jauh berbeda. Dari situs Global Firepower, Cina menduduki peringkat ketiga dan Taiwan menduduki peringkat 21. Mengetahui fakta tadi, memang Taiwan mudah ditaklukkan kalau dia sendiri. Tapi, yang namanya dunia internasional tentu ada andil dari negara lain jika invasi terjadi. Bagi Taiwan, mereka punya partner bayangan yaitu Amerika. Meskipun tidak masuk di PBB atau NATO, Taiwan adalah teman baik Amerika.
Bahkan Joe Biden pernah bilang kalau Taiwan diinvasi, maka Amerika akan turun tangan untuk membela kedaulatan Taiwan. Sebelum invasi pun, Amerika banyak membantu Taiwan dari ancaman Cina. Contohnya adalah 10 miliar US dollar atau sekitar 147,8 triliun rupiah dana militer dikirimkan Amerika untuk Taiwan dalam berbagai rupa. Mulai dari jet tempur, misil hingga kapal selam. Belum lagi, pihak Amerika sering mengadakan patroli militer di Selat Taiwan setidaknya 1 kali dalam sebulan. Fakta ini membuktikan kalau memang Amerika serius membela Taiwan. Namun, pasti ada yang bertanya, apa untungnya bagi Amerika? Penguasaan Taiwan dalam geopolitik dunia adalah hal yang sangat besar. Perlu kita tahu kalau Amerika punya negara kawan non-NATO di dunia, yaitu Filipina, Korea Selatan, dan Jepang. Kalau diperhatikan di peta, keempat negara ini memenuhi perbatasan Cina yang menjadi titik utama perairan Cina, tempat lewatnya logistik dan juga alutsista Angkatan Laut Cina. Cuma Indonesia yang jadi satu-satunya negara yang dekat dengan Cina, lalu berada di titik utama perairan Cina tersebut. Nah, dengan menguasai Taiwan, Amerika bisa menjepit dan mengepung Cina dari berbagai sisi. Negeri Paman Sam tinggal melobi Indonesia untuk melakukan hal yang lebih radikal dalam memblokade Cina. Sama halnya dengan kepentingan Amerika dalam menguasai Taiwan untuk mengancam Cina, Cina juga memiliki kemungkinan yang sama jika menguasai Taiwan. Jika Cina berhasil menguasai pulau ini, maka rencana blokade Cina dari Amerika akan gagal. Bahkan bukan cuma itu, penguasaan Cina Taiwan akan memungkinkan bagi alutsista mereka bebas keluar masuk Samudra Pasifik yang berbatasan langsung dengan Amerika. Alutsista seperti kapal induk hingga kapal selam nuklir bisa mondar-mandir dengan bebas di sana. Belum lagi jika kita membahas bagian ekonomi dari Taiwan. Perlu kita tahu kalau Taiwan jadi negara yang paling banyak memproduksi chip pintar elektronik yang digunakan pada komputer dan juga smartphone. Gak tanggung-tanggung, 92% chip pintar elektronik di dunia diproduksi di pulau kecil tersebut. Maka wajar kalau negara ini jadi penguasa pembuatan chip hingga pendapatan negaranya mencapai 786 miliar US dollar atau 11,6 kuadriliun rupiah. Aset ini tentu sangat menguntungkan jika dikuasai dan dikelola oleh Cina ataupun Amerika. Tidak bisa dipungkiri kalau secara geopolitik, Cina dan Amerika sama-sama akan mendapatkan keuntungan besar jika menguasai Taiwan, serta kerugian besar jika mereka gagal menguasai Taiwan. Jadi, kalau Cina menginvasi Taiwan, tentu saja Amerika akan bergerak mati-matian untuk membela, karena di kemudian hari mereka juga terancam oleh keberadaan Cina di Laut Pasifik. Oke, segitu dulu buat pembahasan DP Explore hari ini. Menurut kamu, apa Cina berani invasi Taiwan kalau Amerika bakal maju juga? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.